Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Islam Sumatera Utara tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kalimatnya, yaitu pengertian kalimat, jenis-jenis kalimat, unsur-unsur kalimat, kesalahan dalam menyusun kalimat, kalimat efektif. Langsung saja, yang pertama, pengertian kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Kalimat digunakan dalam mengungkapkan pikiran secara utuh lewat lisan dan tulisan. Dalam bentuk lisan, maka kalimat ditandai dengan alunan titi nada. Keras lembutnya suara disela dengan jeda dan diakhiri dengan nada selesai. Sementara dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Berikut ini beberapa pengertian kalimat menurut para ahli. Sunjono Darjowijojo. Kalimat adalah bagian terkecil dari suatu teks atau ujaran wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Selamat Muljana. Kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun secara sistem bahasa yang bersangkutan. B. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simplek, kompleks, majemuk, dan majemuk campuran. 1. Kalimat simplek atau kalimat tunggal. Kalimat ini juga lazim disebut dengan kalimat tunggal. Adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Satu struktur dalam kalimat dapat berupa subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh, Jonathan Satria menjadi ketua OSIS. Jonathan Satria sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, ketua OSIS sebagai pelengkap. 2. Kalimat kompleks atau kalimat bersusun. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama lazim disebut induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif lazim disebut anak kalimat. Klausa utama dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas yang tidak bergantung pada klausa yang lain. Sedangkan klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama. Tanpa klausa utama, klausa subordinatif tidak dapat mengungkapkan apa-apa karena informasinya belum jelas. Oleh karena itu, hubungan antara kedua klausa dalam kalimat kompleks tidak sama atau tidak sejajar. Contoh, ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Ketika hujan turun, klausa subordinatif, Hermawan masih berada di atas bus, klausa utama. 3. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Hubungan klausa antara yang satu dengan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinati. Contoh, adikku bekerja di Medan, sedangkan kakakku bekerja di Yogyakarta. Pada contoh di atas, pada kalimat adikku bekerja di Medan merupakan klausa utama dan kalimat kakakku bekerja di Yogyakarta merupakan klausa kedua. Klausa utama dan klausa kedua pada contoh di atas dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. 4. Kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. Dua di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif. Contoh, ayah sedang melukis dan adik sedang belajar saat kebakaran itu terjadi. Kalimat majemuk kompleks yang terdiri atas 2 klausa utama, yaitu ayah sedang melukis dan adik sedang belajar, serta 1 klausa subordinatif ketika kebakaran itu terjadi. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya dibagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya merupakan pelaku atau melakukannya perbuatan. Cirinya, subjek melakukan tindak langsung terhadap objeknya. Predikatnya selalu diawali imbuhan me atau ber. Memiliki pola SPOK, SPO, atau SPK. Contoh, polisi menangkap buronan narkoba kemarin malam.
polisi sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, buron narkoba sebagai objek, kemar malam keterangan. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang terdapat subjek yang melakukan pekerjaan dengan ciri-ciri utama menggunakan imbuhan di, ke, an, dan ter. Ciri-ciri kalimat pasif adalah predikatnya berisi kata kerja berawan di, ter, ke, an. Selalu menjadikan subjek melakukan pekerjaan. Kalimat pasif biasanya disisipkan kata oleh atau dengan. Contoh, ikan asin itu telah dicuri oleh kuing kami tadi pagi. Ikan asin itu objek, telah dicuri predikat oleh kuing kami sebagai subjek, tadi pagi keterangan. Berdasarkan pengucapannya, kalimat bisa dibagi menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh orang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan tersebut. Contoh, Dilan mengatakan, aku akan pergi ke Bandung besok. 2. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Contoh, nenek berkata padaku bahwa aku harus rajin belajar. C. Unsur-unsur kalimat. Gabungan kata dapat dianggap sebagai kalimat apabila memiliki unsur-unsur pembentuk kalimat. Berikut ini unsur-unsur yang selalu ada terdapat pada sebuah kalimat diantaranya. 1. Subjek. Sering disebut sebagai unsur ini atau unsur pokok adalah pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata benda yang terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat yang biasanya diletakkan di awal kalimat. 2. Predikat, yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek dalam kalimatnya yang biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Bisa juga berupa kata kerja. Letak predikat yaitu berada di antara subjek dan objek. 3. Objek. Objek biasanya terletak sesuai predikat dan posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. 4. Keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Keterangan berupa frasa ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, dan oleh. Sedangkan keterangan yang ditandai dengan anak kalimat ditandai dengan preposisi karena ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi, kalimat pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek. Kesalahan dalam penulisan kalimat. Beberapa kesalahan dalam menyusun kalimat antara lain pleonastis, kontaminasi, salah pemilihan kata, salah nalar, ketidaktepatan makna kata, ketidaktepatan bentuk kata. F. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dapat diartikan pula bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang baik. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat dan pola-pola untuk membentuknya. Sebagaimana dikemukakan Putrayasa, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesatuan dan kesepadanan, kesejajaran, penekanan, kehematan dalam mempurnakan kata, kevariasian dan struktur kalimat. Kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan majemuk campuran. Unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. 4. Kesalahan dalam penulisan terjadi karena dalam kalimat tersebut terdapat pleonastis, kontaminasi, salah pemilihan kata, salah nalar, ketidaktepatan makna kata, dan ketidaktepatan bentuk kata. 5. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesatuan dan kesepadanan, kesejajaran, penekanan, kehematan, dan penggunaan kata, kepercayaan, dan struktur kalimat. Mungkin ini saja penjelasan saya mengenai kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.